Alhamdulillah baik Ibu. Habis pelajarannya siapa? Pak Farhan. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Alia Alifah. Hadir Bu. Arifin Yusli, udah masuk belum dia? Alhamdulillah mau minggu kemarin gak masuk ya. Ya Bu, maafin saya Bu. Sri Yulia. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, Ibu mulai ya. Jadi yang masih megang handphone disimpan dulu ya. Iya Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya nih. Ada yang masih ingat gak minggu kemarin itu kita ngebahas soal apa? Pemberdayaan komunitas Bu. Oke, benar ya, kemarin itu kita ngebahas soal pemberdayaan komunitas. Jadi setelah kita mempelajari mengenai globalisasi, modernisasi, dan kearifan lokal di dalamnya, kita jadi mengetahui bahwasannya kita itu harus selalu mengikuti perkembangan dari globalisasi, tapi dengan tetap memegang teguh kearifan yang kita miliki. Untuk itu, kita mengenal yang namanya pemberdayaan komunitas yang kemarin kita bahas itu. Untuk mengetahui apakah pemberdayaan komunitas itu berjalan dengan sesuai dengan tujuannya, berjalan dengan baik, maka diperlukan yang namanya proses evaluasi. Untuk itu, hari ini kita akan belajar mengenai evaluasi dan hikmah pembelajaran dari aktivitas pemberdayaan komunitas. Boleh di next? Oke, sebelumnya Ibu mau nanya, apa sih yang kalian tahu soal evaluasi itu? Ada yang tahu? Boleh raise hand? Apa tuh Bu? Tahu Bu. Perbaikan. Penilaian Bu. Evaluasi itu Lalu apa ya? tahu? Ayo coba, lagi ditunjuk nih. Bangun pagi, sikat gigi, evaluasi. Saya itu saya Bu. Apa? Evaluasi itu proses penilaian sebuah penelitian. Ada lagi? Saya Bu. Evaluasi itu juga berarti mengukur pencapaian tujuan dari suatu program, kebijakan maupun kegiatan tertentu. Oke, good. Boleh di next? Sekarang kita lihat dari tokoh ini. Ya, namanya Siversen dan Harrison. Menurut mereka, evaluasi itu merupakan kegiatan sistematis untuk mengukur dan menilai suatu objek berdasarkan pedoman yang telah ada. Jadi berdasarkan tadi apa yang kata teman-teman kalian, terus apa kata si tokoh tadi, bisa kita sedikit simpulin bahwasannya evaluasi itu kegiatan untuk menentukan suatu nilai, kualitas atau efektivitas dari suatu hal gitu ya. Boleh di next? Oke, ada yang mau bantu saya baca ini? Saya bu. Ya boleh. Kegiatan evaluasi terhadap suatu program pemberdayaan juga merupakan suatu kegiatan yang sekaligus untuk mengawasi jalannya aktivitas pemberdayaan tersebut dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan yang sesuai dengan program pemberdayaan. Evaluasi di dalam sebuah kegiatan pemberdayaan itu dilakukan untuk mengambil suatu keputusan apakah program pemberdayaan tersebut perlu dilanjutkan atau tidak. Oke, sebenarnya di Indonesia ini banyak pemberdayaan komunitas yang terhenti gitu. Karena apa? Karena apa ya, gimana ya? Mereka tuh tidak bisa sesuai dengan apa yang telah mereka tentuin di awal gitu. Misalkan kayak baru 1 tahun berjalan berhenti, 2 tahun berjalan berhenti, atau bahkan benar-benar nggak bisa berjalan sama sekali. Karena apa? Karena ketika dievaluasi itu ditemukan kendala-kendalanya. Kayak misalkan kendala di pendanaannya, atau kendala di partisipasi masyarakatnya, atau kendala di lingkungan pemberdayaannya itu langsung. Kayak pemberdayaan ini tuh ada di lingkungan yang rawan untuk bencana, jadi nggak memungkinkan untuk pemberdayaan tersebut untuk dilanjutkan lagi gitu. Tapi di satu sisi juga banyak kok pemberdayaan komunitas yang sampai sekarang itu berlanjut dan bahkan lebih baik lagi. Karena apa? Karena evaluasi. Jadi dievaluasi nih kekurangan-kekurangannya, dievaluasi perbaikan apa yang harus dilaksanakan. Jadi dari hasil evaluasi itu akan menghasilkan pemberdayaan komunitas yang lebih baik dan bisa lebih berkelanjutan. Next. Oke, selanjutnya ini ada jenis-jenis dari evaluasi. Yang pertama ini ada evaluasi proses. Evaluasi proses itu dilakukan pada saat program atau kegiatan tengah berlangsung atau sedang berjalan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pelaksanaan. Jadi, evaluasi proses ini berjalan ketika pemberdayaan komunitas itu sedang berlangsung atau sedang berjalan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperbaiki pelaksanaannya.
Jadi kayak bagaimana pemberdayaan itu ketika berjalan, apakah ditemukan kendala atau kesulitan, dan kalau misalkan ditemukan kendala atau kesulitan di dalam proses itu langsung diperbaiki saat itu juga. Jadi dengan kita selalu memperbaiki prosesnya, maka akan menghasilkan pemberdayaan komunitas itu yang bisa berkelanjutan dan jadi lebih baik lagi gitu. Terus yang kedua ini ada evaluasi dampak atau evaluasi akhir, dilakukan pada saat program atau kegiatan sudah berakhir. Tujuannya adalah untuk mengukur dampak serta menghimpun pelajaran atau pengalaman yang berguna. Jadi evaluasi dampak ini dilakukan ketika si pemberdayaan ini sudah berakhir atau sudah selesai gitu ya. Ketika kita udah bisa ngeliat nih apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya, terus bagaimana respon masyarakat sekitar terkait pemberdayaan tersebut, apakah memiliki manfaat atau tidak gitu. Jadi tujuannya itu evaluasi dampak ini karena di akhir, jadi dia menentukan apakah apakah pemberdayaan tersebut bisa dilanjut atau tidak gitu. Boleh di next? Oke, jadi dalam melakukan evaluasi itu pasti kita nggak bisa sembarangan, pasti ada langkah-langkahnya. Yang pertama ini adalah menyusun rencana kerja, meliputi apa yang akan dievaluasi, basis data yang digunakan, dan kapan waktu evaluasinya. Jadi kalau kita akan melakukan evaluasi itu, nggak mungkin kalau kita akan melakukan evaluasi itu kita harus melakukan yang namanya planning. Misalkan kita mau mengevaluasi apa dulu nih, pemberdayaan apa yang mau kita evaluasi. Terus basis datanya kita mau dari mana? Dari masyarakatnya kah? Atau dari panitia pemberdayanya kah? Atau dari pihak ketiga si pemberdayanya itu? Terus kapan waktu evaluasi? Kita kan nggak mungkin lah kita mengevaluasi suatu pemberdayaan yang baru berjalan 1 minggu atau 1 bulan. Misalkan kita mau mengevaluasi dampak tadi tuh yang evaluasi akhir, kita bisa melakukan evaluasi dampak itu ketika si pemberdayaan ini sudah berjalan 1 periode, misalkan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Yang kedua ini adalah memilih pihak pelaksana evaluasi. Pelaksana evaluasi itu harus independen dan objektif. Jadi ketika kita memilih pihak pelaksana evaluasi itu jangan yang sifatnya subjektif. Kayak misalkan mereka tuh yang memungut dana gitu, jangan, karena biasanya mereka itu bilangnya pemberdayaan ini udah berjalan dengan baik, padahal kenyataannya belum gitu. Jadi baiknya kalau misalkan kita memilih pihak pelaksana evaluasi itu dari pihak ketiga, misalkan kayak mahasiswa yang lagi melakukan riset di pemberdayaan tersebut, atau institusi atau lembaga yang sedang melakukan riset di pemberdayaan tersebut gitu. Karena apa? Karena mereka tuh tidak terpengaruh sama masyarakat setempat atau sama panitia si pemberdayaannya itu. Terus yang terakhir ini adalah laporan hasil dari evaluasi, yaitu menyebarluaskan dengan tujuan memperoleh umpan balik dari pihak lain. Jadi dalam menyusun laporan dari hasil evaluasi itu harus kita sebarluaskan supaya apa? Supaya kita mendapatkan umpan balik dari berbagai pihak. Kayak kira-kira masukan apa nih dari pemberdayaannya, atau kira-kira saran yang membangun yang membuat pemberdayaan ini bisa berjalan lebih baik lagi gitu. Boleh di next? Oke. Kenapa sih evaluasi itu penting? Boleh di next. Yang pertama itu adalah untuk mengukur efektivitas dan kesesuaian dengan tujuan. Evaluasi ini bisa membantu menilai apakah program pemberdayaan komunitas telah berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menyimpang dari arah yang telah ditentukan. Terus yang kedua, untuk melihat dampak nyata bagi masyarakat. Evaluasi ini juga dapat melihat secara konkret dampak yang dirasakan masyarakat dari program pemberdayaan komunitas. Apakah program tersebut telah meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, memberikan akses terhadap sumber dayanya, atau telah membantu permasalahan yang dihadapi sama masyarakat setempat. Terus yang ketiga, untuk memantau perkembangan dan kemajuan program. Jadi, evaluasi juga berperan sebagai pengawas dalam program, memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan timeline dan mencapai target yang telah ditentukan. Karena apa? Karena hal ini itu penting untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar program tetap berjalan efektif. Yang keempat, untuk menentukan kelanjutan program. Jadi, hasil evaluasi ini menjadi dasar penting dalam menentukan apakah program pemberdayaan komunitas perlu dilanjutkan atau tidak. Apakah program tersebut menunjukkan hasil yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, atau program tersebut layak nih direplikasi di tempat lain gitu. Boleh next? Ibu capek? Boleh gantian nggak? Siapa yang mau? Saya Ibu. Boleh? Memperbaiki dan menyempurnakan program. Itu hasil evaluasi menjadi bahan
bahan masukan penting untuk memperbaiki dan menyempurnakan program pemberdayaan komunitas. Dengan mengetahui kekurangan dan kelemahan program, kita dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan agar program tersebut menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kayak satu lagi tanggung dong. Saya berapa sih Bu? Jadi evaluasi itu dapat memberikan pembelajaran berharga bagi masyarakat. Proses evaluasi juga memberikan pembelajaran hidup bagi masyarakat. Masyarakat dapat belajar tentang pentingnya partisipasi diskusi, kerjasama, dan akuntabilitas dalam menjalankan program pemberdayaan komunitas. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan komunitas mereka. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Gak ada? Paham? Paham? Kalau tidak saya nanya. Bentar, saya cari absen saya dulu. Kaget. Kan tadi katanya paham ya, berarti kalau saya tanya bisa jawab lah ya. Siapa ya? Francisca Sofia. Oke, tadi saya sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis evaluasi. Coba kamu sebutin tadi ada apa aja jenisnya, sama bedanya itu apa? Tadi ada evaluasi proses, evaluasi dampak. Bedanya itu ada di kalau misalkan evaluasi proses itu dia dilakukan pada saat kegiatan berlangsung. Terus kalau evaluasi dampak itu dilakukan pada saat program sudah berakhir. Oke, good. Coba teman-teman kasih tepuk dulu dong, berarti. Oke, tadi atas ya. Sekarang kita ke bawah. Risma Ayu. Saya Bu. Oke. Tadi saya jelasin mengenai langkah-langkah melakukan evaluasi. Kira-kira langkah-langkah apa yang di dalamnya itu meliputi basis data sama waktu pelaksanaannya? Menyusun rencana kerja Bu. Oke, betul. Tepuk tangan dulu dong buat temennya. Selanjutnya kamu. Tadi saya jelasin dari sekian banyak yang udah saya jelasin mengenai alasan kenapa pentingnya evaluasi itu. Coba kamu sebutin salah satu apa yang kamu ingat? Gak tahu? Gak tahu Bu. Kamu udah tadi harus main handphone, saya nyuruh. Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Salah satunya itu untuk menentukan keberlanjutan program. Jadi hasil evaluasi itu sebagai salah satu dasar yang penting dalam menentukan apakah program pemberdayaan itu bisa berlanjut atau tidak. Apakah program tersebut menunjukkan hasil yang baik atau berdampak baik untuk masyarakatnya atau tidak, dan apakah program tersebut layak atau bisa direplikasi di tempat lain. Oke, good. Berarti IPS 3 pinter-pinter ya. Oke, cukup sampai sini ya, kan saya buru-buru, saya mau rapat. Kamu, siapa tadi namanya? Ikut saya ke ruang BK. Oke, saya cukupkan hari ini. Makasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Salam. Makasih.